Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur dengan NIM 22030111085. Di sini saya akan menjelaskan mengenai novel yang menjadi tugas saya dalam menerjemahkan teks novel tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gambaran umum mengenai novel yang saya terjemahkan. Pertama adalah novel ini ya. Novel ini dengan judul Dafatir Alwar. Nah, novel ini itu menceritakan tentang bagaimana Ibrahim Al-Warraq ini itu menjadi tokoh utama dalam novel ini. Itu menceritakan bagaimana ia adalah seorang pria yang suka menulis tapi sedang sakit jiwa. Lebih tepatnya yaitu menderita skizofrenia. Apa sih skizofrenia ini? Ini adalah penyakit yang mana ia itu melakukan penyakit kejiwaan yang membuat seorang itu sulit membedakan antara kenyataan dan juga khayalan. Nah, hidupnya ini penuh penderitaan dan kebingungan. Nah, kisahnya ini tuh mencerminkan betapa sulitnya hidup bagi orang yang merasa terasing dan tersakiti. Nah, novel ini tuh dibagi menjadi 7 bab dari total 366 halaman ya. Ada 24 cerita yang diceritakan oleh Ibrahim Al-Warraq, kemudian ditambah 6 cerita lainnya yang diceritakan oleh 2 tokoh pendukung lainnya yaitu Narda dan Laib. Alur ceritanya itu dia tidak berjalan lurus atau linear, tapi dia itu sering menggunakan flashback. Itu misalnya dia menceritakan sekarang, dia flashback ke masa lalu, nah, seperti itu. Jadi tidak urut. Nah, ini juga membuat cerita ini tuh terasa lebih indah dan juga unik. Dan tokoh utama tentunya tadi yang saya katakan, pertama Ibrahim Al-Warraq, sekaligus narator. Kemudian ia mengalami gangguan kejiwaan tapi tetap mencoba menulis, dan menulis ini itu adalah cara ia itu melawan kemiskinan dan rasa kesepian. Cerita ini itu dari sudut pandang Ibrahim Al-Warraq tadi. Jadi terkadang realita dan imajinasi itu bercampur. Kemudian Narda ini adalah mantan istri dari ayah Ibrahim, yaitu yang bernama Jadalah. Meskipun bukan ibu kandung, ia sangat membantu Ibrahim Al-Warraq itu dalam menulis dan menata pikirannya. Kemudian ada Jadalah, yang sudah saya katakan tadi, yaitu ayah Ibrahim, yang mana Ibrahim ini adalah seorang pencinta buku. Bahkan ia membuka toko buku kecil sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan demi menyebarkan ilmu. Kemudian latar tempat ini ada 2. Pertama ada Madaba dan Aman, dan tempat yang sangat penting dalam novel ini adalah kios buku milik ayah Ibrahim, yaitu milik Jadalah, yang menjadi simbol penting untuk pengetahuan dan perjuangan melawan ketidakadilan. Kemudian latar waktu itu tidak disebutkan secara jelas kapan tepatnya cerita ini terjadi, tapi dari konteks sosial dan politik yang muncul bisa diasumsikan bahwa latar waktunya itu adalah zaman sekarang atau zaman modern. Kemudian sedikit informasi tambahan, tema utama dalam cerita ini itu adalah bagaimana tulisan itu bisa membantu orang menghadapi kenyataan hidup. Kemudian bagaimana mencari tahu siapa dirinya lewat menulis. Dan bagaimana duka masa lalu itu mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Untuk gaya bahasanya itu indah, mendalam, dan kadang filosofis yang mengandung pemikiran tentang hidup dan manusia, membuat pembaca itu merenung makna dari tulisan dan kekuatan cerita. Adapun kesimpulannya, novel ini adalah kisah yang mendalam dan penuh makna. Lewat tokoh Ibrahim, kita diajak untuk menyelami dunia batin seorang yang mengalami kesulitan hidup, penyakit mental, dan pencarian jati diri. Cerita ini menunjukkan bagaimana menulis bisa menjadi bentuk perlawanan, penyembuhan, dan pelestarian budaya.
Novel ini bukan hanya kisah pribadi, tetapi juga gambaran umum tentang masyarakat dan kondisi sosial di sekitarnya, khususnya saat ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.